orang berencana mau ke Hong Kong, untuk proses ke Hong Kong, persiapkan mental, persiapkan bahasa yang matang, terus belajar ngokiu kaisi cike. Ngô gia ủ dắt cô lại, ngô hay Hong Kong cho dễ lầu cũ, còn mà chiếu cô ngô lại, thấy ngô ok giả ủ xây có dành, ngô gia ủ dắt cô sai lụ, ngô gì chín cho dễ, hãy Singapore, liền liền dắt có tu y leng dắt, ngô hay Hong Kong cho dễ hoàn chín bảy lối phan họ thơ ngô chi kê ta dắt, ngô sang mi cổng, ngô MC cho dụ, tan hãy ngô hỏi ý chú ý cho dụ, ngô sẽ cho cả mổ, sai sang. Thương Sam, Sài Chê, Mai Sông, Chui Sông. Ngô sẽ chiêu cụ bì bì, ngô sẽ chiêu cụ sai lột giấy, ngô sẽ chiêu cụ lò yàn cả, ngô sẽ chiêu cụ bệnh yàn, ngô hơi y bóng, sao bệnh yàn bun liu pin. Hello semuanya teman-teman dimanapun Anda berada yang sudah pernah ikut proses ke di PT mau kerja ke Hong Kong pasti tahu yang kayak gini. Ekiu memenga, josan tetai, josan cinta ngokiu. Hai teman-teman, maaf ya saya pakai masker karena saya di sini ada di tempat umum ya, karena saya lagi jagain si bos saya nenek ya, lagi tamacong. Jadi satu hari saya bebas, jadi saya bikin video. Kebetulan hari ini saya buka-buka buka HP, terus saya lihat lewat yang di beranda saya tentang ngokiu kaisi cike. Jadi ingat waktu di PT dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton video ini pasti akan menjadi saya nggak bisa ngomong teman-teman ya. Saya ingat waktu saya di PT dulu ya teman-teman. Awal saya masuk di PT, waktu saya masuk di PT waktu pertama kali ya, pas disuruh perkenalkan itu, jujur saya orang yang paling bodoh, grogi teman-teman ya. Sudah di depan ngomongnya kayak mungkin lebih bagus yang Mbak yang tadi yang saya kasih lihat videonya itu Mbak. Ingat waktu dulu ya teman-teman, 1 bulan sebelum berangkat diproses mau ke PT ya, kita sudah dibimbing dari pengurusnya ya, ada yang ada di tempat saya, di daerah saya, sponsornya gitu teman-teman ya. Kita udah dikasih gambaran, udah dikasih dasar untuk berbahasa Kantonis. Pertama awal saya dikasih sama sponsornya kita itu ya, buku, terus ada yang dasarnya kita belajar huruf, kita belajar berhitung, belajar tentang jam, mengenal nama-nama buah, mengenal nama-nama barang, pokoknya nama yang bahasa hari-hari untuk dipakai di Hong Kong sini ya teman-teman. Pertama saya dapat itu teman-teman ya. Pertama kali saya dapat pelajaran itu ya, buku dari sponsor untuk mengenal dasar bahasa Kantonis teman-teman. Dalam hati saya begini, saya bisa nggak ya mau kuasai ini bahasa dalam waktu secepat ini. Karena pikiran saya setelah diproses dari kampung terus kita ke Jakarta ke PT, kita diproses terus kita dapat majikan, kita langsung berangkat gitu guys. Jadi hampir seminggu saya jadi buat pikiran saya kemana-mana lihat buku, belajar begitu ya di sam se lok cat pak sap lok sap itu yang tiap hari saya pelajari ya teman-teman. Itu sampai-sampai pekerjaan saya sudah gak karuan karena ingat tentang bahasa ini ya teman-teman. Tapi siapa sangka ya, melalui proses demi proses, perjuangan demi perjuangan, ibaratnya kita melangkah di suatu jalan yang boleh dikasih gambaran kata, berjalan di tempat yang begitu sulit teman-teman ya, menurut saya.
sampai kita berada di titik ini. Hey teman-teman, buat kalian yang sudah berada di Hong Kong, terus semangat ya, karena tidak semudah itu kita bisa tembus di Hong Kong ini ya teman-teman. Buat kamu, buat kita semua yang sekarang ini sudah berada di Hong Kong, tetap semangat dalam masa perjuangan ya. Dan so buat teman-teman juga yang masih sementara proses atau berencana untuk bekerja di Hong Kong, siapkan mental, siapkan tenaga yang kuat, siapkan hati, karena datang di Hong Kong tak seindah foto profil ya teman-teman, tak seindah yang kalian lihat. Karena di Hong Kong ini kita harus siap untuk dibentuk karakter kita sama kesabaran. Terus yang paling penting juga bahasa ya, karena majikan juga tidak ada yang nggak suka kalau kita nggak ngerti apa yang ngomong sama majikan ya, terutama bahasa Kantonis, apalagi kalau kita yang mau menjaga orang tua. Kalau saya selama saya kerja di sini, memang pertama sih saya menjaga baby, tapi babynya bukan baby yang seperti pada umumnya baby yang sehat. Saya jaga baby kembar yang cacat dari lahir ya teman-teman, maaf. Kemudian saya berikut kontrak kedua, saya menjaga 2 lansia, suami istri, kakek dan nenek. Dan sekarang yang terakhir jaga nenek 1 janda tapi dia nggak punya anak. Tapi jangan salah teman-teman ya, saya menjaga 1 orang nenek tak seindah tak seindah bunga di taman. Harus belajar pakai hati dan perasaan. Kita harus menjaga emosi, menjaga amarah kita, karena menjaga lansia, menjaga apalagi nenek, hampir 11-12 menjaga anak-anak ya, menjaga baby. So, yang sekarang berencana mau ke Hong Kong, untuk proses ke Hong Kong, persiapkan mental, persiapkan bahasa yang matang, terus belajar ngokiu kaisi cike. Oke? Semangat!